Jadi kalau mereka konvoi gitu kan, ke jalan sambil meneriakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kalaulah Hamzah sebelah kanan, Omar sebelah kiri, aman. Ini juga memberikan penjelasan kepada kita teman-teman sekalian bahwa dakwah itu dia perlu backup. Dakwah itu perlu backing. Dakwah itu perlu midhallah, payung. Supaya apa? Supaya dia kuat. Dan payung itu bisa dari pejabat. Nah, itulah pentingnya dakwah itu merambah ke kekuasaan agar dia punya kekuatan, punya backup. Dakwah itu perlu harta, backup harta. Itulah pentingnya kita mendakwahi orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Supaya apa? Supaya dakwah itu terbackup. Dakwah itu juga teman-teman sekalian perlu SDM yang kuat fisiknya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bersama saya Happy Andi Bastoni, kita masih membahas serial Sirah An-Nabawiyah, sejarah hidup baginda Rasul SAW, lewat video-video pendek, dan kita sudah masuk bahasan ma ba'dal bi'tsah, jadi setelah kenabian, setelah baginda Rasul SAW mendapatkan wahyu. Pada episode sebelumnya kita sudah bahas bagaimana Nabi memulai dakwahnya dengan sirriyah, dan ini bagian dari kecerdasan dakwah Rasulullah SAW. Dan ini yang membedakan barangkali dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau nabi sebelumnya itu begitu mereka dapat wahyu, teman-teman sekalian, langsung dipublish. Misalnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika dapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak nunggu lama, langsung aja. Maka perintah Allah pertama apa? Langsung tuh, idhab ila fir'auna innahu tagha. Jelas go, pergi ke Firaun. Dia melampaui batas. Jadi nggak misalnya beliau pulang ke Bani Israel dulu 5 tahun, enggak. Jadi pulang dari Madian gitu di tengah perjalanan dapat wahyu, begitu sampai Mesir itu nggak nunggu Bani Israel Islam, enggak gitu kan. Jadi langsung mendatangi Firaun karena perintah Allah jelas, idhab ila fir'auna innahu tagha. Atau bersama dengan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kalian berdua pergilah menemui Firaun, dakwahi dan seterusnya. Nabi-nabi yang lain juga demikian. Jadi misalnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim, juga Nabi Isa alaihissalam. Jadi nggak ada tahapan-tahapan sirriyatul dakwah, enggak. Tapi Rasulullah tidak. Beliau memulai dakwah dengan, ini bukan pengecut, bukan, tapi ini bagian dari strategi. Sekarang dalam dunia bisnis juga demikian. Ada yang disebut dengan menguatkan internal dulu gitu kan, baru kemudian melakukan ekspansi. Bagi teman-teman yang bergelut dalam dunia bisnis, saya kira ini menarik sebagai inspirasi bagi kita. Jangan belum apa udah ekspansi sementara dalamnya, internalnya belum kuat. Ini filosofi bambu itu teman-teman sekalian, dia agak lama jadi rebung. Rebung itu kan bambu muda. Di kampung saya itu jadi sayur gitu enak sayur rebung. Maka ada lagunya itu merebung rebung kembali terbut Nah jadi rebung itu teman sekalian dia lama jadi rebung supaya apa? Dia menancapkan akarnya ke dalam, ke dalam tanah dan begitu kuat gitu kan, kuat. Setelah itu bambu itu akan naik ke atas. Maka bambu itu termasuk tanaman yang sangat kuat diterpa angin, sangat kuat akarnya menghunjam ke dalam tanah, walaupun sudah dipangkas, sudah dipotong tapi dia tumbuh terus kuat. Mengapa? Karena akarnya menghunjam ke dalam tanah. Nah Rasulullah juga demikian pada awalnya. Beliau memperkuat diri, pengikut, dan seterusnya. Dan setelah memungkinkan, baru kemudian beliau melaksanakan program Jahriyatul dakwah secara terang-terangan. Khususnya setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi sudah ada backingnya. Jadi kalau mereka konvoi gitu kan,
ke jalan sambil meneriakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka kalaulah Hamzah sebelah kanan, Omar sebelah kiri, aman. Ini juga memberikan penjelasan kepada kita teman sekalian bahwa dakwah itu dia perlu backup. Dakwah itu perlu backing. Dakwah itu perlu mizallah, payung. Supaya apa? Supaya dia kuat. Dan payung itu bisa dari pejabat. Nah, itulah pentingnya dakwah itu merambah ke kekuasaan agar dia punya kekuatan, punya backup. Dakwah itu perlu harta, backup harta. Itulah pentingnya kita mendakwahi orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Supaya apa? Supaya dakwah itu terbackup. Dakwah itu juga teman sekalian perlu SDM yang kuat fisiknya dan seterusnya. Belajar Rasulullah, beliau ad-da'mul al-mali, da'mul mali artinya dari aspek keuangan. Di belakangnya ada backup. Siapa? Khadijah, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Ini para pengusaha yang membackup dakwah Rasulullah. Bukan untuk Rasulullah pribadi, gitu tapi untuk orang-orang yang bersama beliau. Kan di tengah mereka ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Khabbab bin Munzir, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya yang tergolong ekonomi menengah ke atas. Sehingga mereka ini ada yang membackup. Dan dakwah juga perlu sosok-sosok seperti Umar dan Hamzah tadi. Nah, setelah kira-kira settle, lumayan kuat, maka Nabi menjaharkan dakwahnya. Apa yang kemudian terjadi? Ada dua. Ketika dakwah baginda Rasulullah SAW dilakukan secara terang-terangan, Islam menjadi tersebar, atau paling tidak nama secara publikasi gitu kan, menjadi perbincangan viral. Jadi setelah dideklarasikan oleh Rasulullah SAW di Bukit Safa, maka Islam dakwah Nabi ini menjadi viral, diomongin oleh semua orang. Maka ketika Umar masuk Islam itu ada kalimat mengatakan begini, asbahat Makkatu ghaira Makkata qablaha. Mekah ini berubah, tidak seperti Mekah sebelumnya. Ini efek positifnya. Jadi orang jadi tahu tentang Islam, jadi penasaran tentang Islam, dan dalam konteks hari ini kita menemukan hal yang sama. Mohon maaf, di Amerika setelah gedung WTC dibom, kita tidak bicara siapa yang ngebom, tapi konteksnya apa? Konteks dakwah. Maka Islam menjadi perbincangan dunia barat. Islam dituduh, Muslim dituduh teroris, Islam agama keras, Islam dan seterusnya. Jadi laman-laman media sosial, bahkan surat kabar cetak itu memberitakan terus tentang Islam. Nah, tanpa mereka sadari, mereka sudah apa? Mempublikasikan Islam, gitu kan? Dan ini membuat penasaran, kalangan-kalangan profesional di Barat, di Eropa dengan Islam. Islam itu apa sih? Dan mereka akhirnya apa? Tidak cukup dengan membaca di media, tapi justru mempelajari Islam itu sendiri, membaca Al-Qur'annya, diskusi, dan tidak sedikit teman-teman sekalian. Justru setelah hancurnya gedung WTC di Amerika itu, berbondong-bondong orang masuk Islam. Bahkan hampir setiap pekan pada setiap Islamic Center di Amerika Serikat itu ada saja yang masuk Islam setiap Jumat. Nah, ini di masa Nabi juga demikian. Ini efek positifnya. Jadi Islam jadi viral, dibicarakan oleh orang banyak, dan tidak sedikit juga yang masuk Islam. Tapi ingat, ada juga efek negatifnya, efek sampingnya. Apa itu? Mereka yang selama ini masuk Islam secara diam-diam, mereka yang selama ini tidak pernah ketahuan keislamannya, begitu diumumkan maka ketahuan semua. Sosok seperti Abdullah bin Suhail dan kemudian kakaknya atau saudaranya Abu Jandal tadi itu yang sebelumnya nggak ketahuan mereka masuk Islam, ketahuan. Bilal bin Rabah yang tadi diam-diam masuk Islam, ketahuan. Lalu dan Ammar bin Yasir dan keluarganya, ketahuan. Maka yang terjadi apa kemudiannya? Terjadilah siksaan-siksaan, rintangan-rintangan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Kalau kita bisa petakan rintangan dakwah pada itu terangkum pada dua tahapan besar. Yang pertama adalah rintangan secara fisik dan rintangan non fisik. Rintangan secara fisik ini luar biasa, Kalau kita baca sejarah bagaimana para
orang-orang Quraisy pada waktu itu yang menyiksa para sahabat Nabi, ya. Bahkan Rasulullah sendiri, ya, dibully, disebut sebagai orang gila, ya. Dan fisiknya secara fisik beliau dilempari dengan kotoran, ya. Bahkan pamanda beliau sendiri Abu Lahab bersama dengan tantenya, ya, istri Abu Lahab pada waktu itu, ya, merintangi jalan-jalan Rasulullah dengan duri, dengan beling dan hal-hal yang bisa mencelakakan Rasulullah SAW, ya. Dan para sahabat juga demikian. Kita menemukan misalnya siapa? Utsman bin Affan yang kaya pun tidak luput dari siksaan-siksaan. Dikisahkan, ya, dia dibungkus oleh pamannya dengan daun kurma dan diasapi dengan api di bawahnya. Jadi kayak ikan dendeng gitu, ya. Kemudian siapa lagi? Bilal bin Rabah ini terkenal sekali. Siksaan-siksaan yang beliau alami, bahkan ada klaim mengatakan bahwa Bilal bin Rabah itu pernah mengalami siksaan yang pernah dialami oleh orang lain. Nah, jadi beliau pernah mengalami siksaan yang pernah dialami oleh siapapun. Jadi kalau yang lain itu diludahin, dia juga pernah diludahin. Kalau orang lain itu disepak, dia juga sering disepak. Orang lain dipukul, dia juga dipukul, dicambuk. Orang lain dijemur di atas, di terik matahari juga dijemur gitu kan. Jadi semua yang dialami oleh orang lain pernah dirasakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Ammar bin Yasir sekeluarga juga demikian, sampai ibunya Sumayyah itu meninggal dunia, ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal. Sementara Yasir ayahnya dikurung sampai kemudian meninggal di dalam penjara. Nah, jadi kalau kita bicara tentang para aktivis, para ustadz yang hari ini barangkali ada yang meninggal di dalam penjara, maka ini bukan hal yang baru. Sudah ada dulu terjadi di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mohon maaf, ya, kalau kita bicara tentang rintangan-rintangan dakwah, sungguh apa yang kita alami hari ini jauh banget, ya. Kalau kata anak muda hari ini, jauh bet, ya, dibanding dengan yang dialami oleh para sahabat Nabi dulu. Mohon maaf tanpa ingin menantang ujian, ya, tapi saya secara pribadi menggeluti dunia dakwah ini mungkin sudah 20 tahunan lebih, ya. Fokus, maksud saya agak fokus gitu, ya. Tapi walillahil hamdu, ya, wa syukur lahu, ya. Segala puji bagi Allah dan syukur kepadanya, alhamdulillah, ya, sampai hari ini lancar-lancar saja gitu kan. Tidak pernah, dan bukan ini menantang, bukannya pulang-pulang ngisi taklim, ya, dilempari dengan kotoran unta, enggak pernah. Karena memang di Indonesia nggak ada unta, ya. Tidak pernah juga diludahin misalnya, insya Allah enggak. Atau dibully, ya, kalau sindiran-sindiran di media sosial adalah, tapi tidak seberapa dibanding dengan yang dialami oleh para sahabat Nabi dulu, ya. Tidak dijemur misalnya seperti Bilal bin Rabah, ya, enggak lah gitu, ya. Enggak, bahkan kalau ngisi pengajian ibu-ibu itu justru merepotkan, ya, karena pulangnya bawa bingkisan gitu, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini teman-teman sekalian jauh, ya, dibanding dengan apa merasakan oleh para sahabat Nabi itu. Jadi rintangan-rintangan secara fisik, ya. Dan lebih dari itu juga mereka juga menghalangi dakwah Rasulullah SAW dengan rintangan-rintangannya sifatnya non fisik. Apa misalnya? Tadi itu, ya, Nabi dijuluki sebagai orang gila, ya. Nabi dijuluki sebagai tukang sihir, penyair. Jadi kalau hari ini umat Islam dijuluki teroris, dijuluki kadrun, ya, dijuluki apa lagi, ya, julukan-julukan yang lainnya, ini bukan hal yang baru, ya, bukan, udah tabiat dakwah memang begitu, ya. Nah, jadi kita santai aja gitu, jangan baperan, ya. Jadi kalau ada yang julukin fundamentalis gitu, ya, maka kita lihat konteksnya apa. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kalimatnya, beliau mengatakan, kalaulah, ya, mendoakan, mendukung perjuangan rakyat Palestina itu disebut irhabiyun, teroris, naqulu, kami katakan, nahnu irhabiyun, kami teroris. Jadi luar biasa. Jadi kalau membantu, mendoakan, mendukung perjuangan Palestina merdeka itu adalah teroris, maka kami katakan kami adalah teroris. Jadi julukan yang dilekatkan kepada kaum muslimin, ya. Dan lagi-lagi hari ini kita banyak bersyukur, belum seberapa dibanding dengan yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Selain itu, terakhir sebagai penutup teman sekalian, selain rintangan fisik dan fisik tadi, apa dilakukan oleh mereka juga? Jadi setelah gagal menghalangi Nabi dan para sahabat dengan rintangan fisik ataupun dengan non fisik, mereka mulai mengajak kompromi. Nah, ini menarik.
Dan sebelum saya jelaskan tentang mengajak kompromi, mereka juga membuat tandingan. Jadi untuk melakukan al-ghazwu al-fikri. Jadi kalau hari ini ada tema kajian al-ghazwu al-fikri, perang pemikiran, maka di masa Nabi juga pernah ada. Ya, ada seorang tokoh cerdas, anak muda brilian, namanya Nadhr bin Harith. Nadhr bin Harith ini cerdas, anak muda. Maka dikirimlah dia ke Hirrah. Hirrah ini teman sekalian sebuah tempat di Irak yang terkenal sebagai kota pelajar. Artinya di sini banyak sumber ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dikirimlah anak muda ini, ya, kalau bahasa kita hari ini, disekolahin ke luar negeri. Dibiayain, dikasih beasiswa. Ngambil S2, S3. Begitu lulus, dia pulang ke Mekah. Ya, tujuannya apa? Untuk meracuni anak-anak muda pada waktu itu. Dengan cara membuat Al-Quran tandingan. Membuat tandingan semisal Al-Quran. Tapi apa yang kemudian terjadi? Berhari-hari dia nongkrong di sekretariatnya, berhari-hari dia nongkrong di rumahnya untuk menulis karya-karya seperti Al-Quran untuk meracuni anak-anak muda pada waktu itu. Gagal. Maka yakinlah, ya, hari ini yang melakukan perang pemikiran, maka landasan mereka itu sungguhnya kropos. Mereka tidak punya apa-apa, gitu ya. Nah, persis seperti Amr bin As ketika berdialog dengan Ja'far bin Abi Thalib, maka landasan dialognya kropos walaupun dia seorang ahli debat. Tapi karena landasnya kropos, maka tidak punya apa-apa, ya. Nah, yang sebagai penutup, mereka juga melakukan kompromi ajaran, ya. Jadi mereka mendatangi Muhammad Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Muhammad, oke deh, kita peace, damai aja dah, ya, damai aja gitu kan. Toh sama aja, ya. Jadi gimana caranya? Kita gantian deh. Hari ini Anda yang menyembah Tuhan kami, besok kami yang menyembah Tuhan Anda. Gantian. Hari ini Anda datang ke peringatan hari besar agama kami datang ke peringatan hari besar agama Anda, mengucapkan selamat. Tapi ingat, nanti ketika kami memperingati hari besar juga atau perayaan, Anda juga datang dan berikan ucapan selamat. Nah, ini namanya pluralisme, ya, menyamakan semua keyakinan. Udah, semua agama itu sama. Semua masuk surga dengan caranya masing-masing. Jadi kita nggak usah gontok-gontokan. Kita Indonesia, kita satu. Ini teori-teori untuk meracuni pemikiran-pemikiran anak muda pada waktu itu. Apa kemudian yang terjadi? Allah dengan tegas mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma'bud, wala ana 'abidum ma'abadtum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Ini surat Al-Kafirun. Teman-teman, kalau imam baca surat ini hati-hati. Ya, bisa nggak selesai-selesai, ya, karena ayatnya mirip-mirip. Tapi poinnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh merasa benar, silakan. Untuk masing-masing agama yang kita anut, ya. Anda boleh merasa agama Anda benar, silakan. Tapi mohon maaf, kami juga menganggap agama kami yang paling benar. Sehingga clearlah dakwah Rasul tidak teracun dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Apakah urusan selesai? Tidak. Ada satu lagi langkah Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasul. Kita akan bahas pada tema berikutnya. Saya Happy Andi Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.